Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Kunskutiom, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model perdagangan internasional Hecker Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu Eli Hecker, pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Dalam perkembangannya terdapat 3 teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Salah satunya adalah teori Hecker-Ohlin. Teori ini dicetuskan oleh Eli Hecker dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yakni faktor endomen dan faktor intensity. Dan di sini dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Yang berikut teori HO menggunakan 2 kurva. Yang pertama adalah kurva Isokos dan yang kedua adalah kurva Isokuan. Isokos berbagai kombinasi faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Di sini kita lihat ada kurva Isokos. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital. Maka, untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Eksampel uang sebanyak 10 juta rupiah dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja dari 5 unit mesin. Jadi 20 unit tenaga kerja berbanding 5 unit mesin atau 4 tenaga kerja berbanding 1 mesin. Misalnya untuk negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Konsekuensinya di negara B pengeluaran 100 rupiah akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin, sehingga perbandingannya dengan tenaga kerja dan mesin. Harga di negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dan sedikit kapital, hingga disebut labor intensif. Sedangkan negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja, sehingga disebut kapital intensif. Yang berikut hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini akan ditemukan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO, antara lain: yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sekian dan terima kasih.